Berlatar di sebuah sekolah SMA bernama Jinghua, kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang siswi cantik bernama Yutong, di mana Yutong memiliki keterbelakangan tunawicara atau bahasa lainnya tidak dapat berbicara. Hal tersebut menjadikan beberapa siswi lainnya di sekolah Jinghua sering melakukan perundungan kepada Yutong. Tepat hari itu di mana Yutong kembali mendapatkan perundungan dari keempat siswi bernama Anggi dan ketiga temannya dengan merekatkan tubuh Yutong dengan lem di sebuah gudang sekolah. Yang karena Anggi adalah seorang anak dari kepala sekolah, seketika para siswi yang melihat kebiadaban Anggi tak bisa berbuat banyak, pun dengan seorang satpam yang malah mengusir para siswi yang kasihan melihat Yutong. 让我们有请陈雨桐。数码宝贝，好看吗？特别好看，简直就是大美女！美女，说话呀，你说话呀！走吧，拜拜。 Sementara itu, sang ibu bernama Lihan yang bekerja menjadi tukang bersih-bersih di sekolah pun tak mampu berbuat apa-apa saat melihat Yutong dengan keadaan yang sangat menyedihkan, membuat hati ibu siapapun merasa hancur melihat anaknya diperlakukan secara tidak manusiawi. Saat itu Lihan hanya bisa berusaha melepaskan lem perekat dari seluruh tubuh Yutong dan memeluknya agar memberikan kekuatan kepada Yutong. Dengan tatapan yang sangat tajam terlihat dari rasa amarah yang begitu mendalam. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat itu sekolah Jinghua yang melakukan ritual keagamaan mereka dipimpin oleh seseorang guru bernama Fang, di mana Anggi CS malah terlihat bermain-main yang membuat Anggi tercebur ke dalam sebuah kolam. Tak lama setelah acara selesai, Anggi pun pulang ke rumah karena mengalami demam. Sementara ketiga kawannya terlihat sedang menuju sebuah gedung kosong di dekat sekolah untuk bermain-main sambil nyebat di sana. Yang tanpa mereka sadari, seseorang misterius tengah memperhatikan mereka. Sehingga tepat saat mereka asik nyebat Samsu Gondrong, tiba-tiba... 在体育馆擦地。对呀、就为了他的宝。 Ya, tanpa memberi ampun ketiga siswi tersebut, sosok misterius itu langsung membantai mereka secara membabi buta, hingga ketiga siswi tersebut berakhir tewas mengenaskan. Sementara itu, di sebuah apartemen sederhana, terlihat Yutong dan ibunya yang sedang mengurus tanaman jeruk yang mereka tanam di sana untuk dibuat teh yang akan mereka jual. Yang saat itu, Yutong menyadari ada seseorang yang sedang merekam dan mengawasinya dari kejauhan. Singkat cerita, esok hari pun tiba, di mana Lihan memberikan teh jeruk tersebut kepada semua guru di sekolah Jinghua. Dan karena teh jeruk dari Lihan memang sangat enak, guru-guru di sana pun memuji teh jeruk buatan Lihan. Di mana saat itu, Lihan mengatakan jika hasil jeruk tersebut berasal dari hasil tanaman dari suaminya. Saat itu, Lihan pun menemui sang kepala sekolah Jinghua yang bernama Kim, di mana dirinya bermaksud untuk meminta Yutong dipindahkan dari sekolah reguler ke sekolah berkebutuhan khusus. Di mana hal tersebut, Lihan ungkapkan agar Yutong bisa lebih fokus belajar dan beradaptasi, terlebih agar Yutong tidak lagi mendapatkan perundungan dari Anggi dan kawan-kawannya.
Singkat cerita, di mana para polisi mendatangi sekolah Jinghua atas laporan hilangnya ketiga teman-teman Anggi beberapa hari yang lalu. Saat itu, polisi yang melakukan investigasi kemudian mendapatkan informasi dari beberapa siswi di sekolah jika ketiga kawan-kawan Anggi terakhir terlihat bersama Anggi dan Yutong. Di mana saat itu, Lihan segera berusaha menyelamatkan Yutong yang kesulitan menjelaskan. Lihan pun kemudian mengatakan kepada polisi jika dirinya akan menanyakan hal tersebut kepada Yutong saat tiba di rumah. Sementara itu, Anggi sendiri beralasan jika saat kejadian malam itu dirinya pulang ke rumah karena mengalami demam. Tak lama setelah itu, Lihan pun kembali mengantarkan Yutong ke kelas keberkebutuhan khususnya, tempat di mana Yutong bisa lebih diterima oleh teman-teman sekelasnya. Di mana saat itu, Yutong menggambar sebuah gambar seseorang dan sebuah tanaman jeruk. Entah apa maksud dari gambar tersebut, namun setelah itu, Yutong pun memotong gambar tersebut, kemudian menyimpan guntingnya di bawah mejanya. Saat akan pulang ke rumah, Lihan mengajak Yutong mampir ke sebuah toko untuk membeli beberapa keperluan. Saat itu terlihat di mana Lihan sedang menelpon seseorang. Diketahui di mana Yutong memiliki seseorang ayah tiri, sehingga Lihan pun memberikan telepon tersebut kepada Yutong, di mana Lihan mengatakan bahwa ayah tiri Yutong saat ini ingin berbicara dengannya. Tak lama setelah keluar dari dalam toko, Yutong kembali melihat sosok misterius yang mengawasi mereka berdua. Setibanya di apartemen sederhana mereka, Lihan dan Yutong pun mendapati seseorang yang baru pindah ke apartemen di sana, di mana ternyata seseorang tersebut adalah teman kerja Lihan yang sama-sama menjadi petugas kebersihan di sekolah. Dia adalah Zaiful, di mana Zaiful mengatakan jika dirinya pindah ke sana karena harga yang lebih ekonomis dari tempat tinggal sebelumnya. Sementara itu, saat masuk ke dalam apartemen atau kontrakan lah bahasa kita mah, di mana memperlihatkan beberapa barang seperti sepasang sepatu, jaket, dan foto kebersamaan Yutong, Lihan, dan ayah tiri Yutong yang saat ini bekerja sangat jauh dari sana. Tak dijelaskan siapa ayah biologis dari Yutong, namun sedari kecil Yutong sudah memiliki seorang ayah tiri. Kurang lebih seperti itulah penjelasan dari sang ibu. Singkat cerita, esok hari pun tiba, di mana terlihat Anggi yang mendatangi sebuah bus yang sudah terbengkalai, di mana bus tersebut adalah salah satu tempat dirinya berkumpul bersama ketiga kawan-kawannya yang kini menghilang. Saat itu Anggi pun mengirim pesan singkat kepada ketiga kawannya, berharap agar ketiga skuadnya membalas pesan darinya, sehingga tepat saat Anggi mengirim pesan dan nyebat sebatang udut, tiba-tiba ya, di mana kali ini sosok misterius tersebut muncul dan berusaha menyerang Anggi, yang saat itu Anggi terjebak dalam kepanikan bersama seseorang psikopat, menandakan bahwa itulah akhir dari hidupnya. Di tempat lain, para siswi pun mengucapkan salam perpisahan kepada Fang yang memutuskan pensiun dari sekolah Jinghua, di mana saat itu Lihan pun memberikan beberapa jeruk yang biasa ia gunakan untuk membuat teh kepada Fang sebagai salam perpisahannya. Hingga setelah dadah-dadahan, Fang yang diantar pulang oleh Zaiful melihat sebuah buku tebal yang bertuliskan bangkit, menjadi pertanyaan besar, jangan-jangan sosok misterius tersebut adalah Zaiful. Sementara itu, para polisi tengah berupaya dan terus melakukan investigasi atas hilangnya kawan-kawan Anggi, di mana kepala polisi kemudian mencurigai Lihan dan Yutong atas hilangnya ketiga skuad teman-teman Anggi. Singkat cerita, esok hari pun tiba, di mana sekolah Jinghua kembali mengadakan sebuah acara besar di aula sekolah. Terlihat semua siswi mulai berkumpul, termasuk Yutong dan semua kelas berkebutuhan khusus. Sementara Zaiful dan Lihan terlihat memeriksa atap sekolah yang sering bocor. Saat itu sang kepala sekolah sekaligus ayah dari Anggi yang berada di dalam aula terus menghubungi ponsel Anggi dan sangat merasa cemas tatkala putrinya tersebut tak kunjung menampakkan diri, sehingga dirinya pun terpaksa memulai acara dan membuka tirai panggung. Tetapi
Di tengah kekacauan sekolah melihat jasad Anggi, beberapa wartawan dan polisi pun mulai melakukan investigasi. Sementara Lihan yang melihat kejadian tersebut kemudian berlari mencari Yutong di tengah huru-hara sekolah. Dirinya pun memutuskan untuk pulang berharap Yutong sudah berada di sana. Yang sayangnya, Yutong masih belum terlihat oleh Lihan di rumah. Sementara itu, di kantor polisi, si kepala sekolah pun mulai menjalani interogasi secara intensif. Dari hasil olah kejadian, polisi mendapatkan beberapa informasi dari kepala sekolah yang mengatakan bahwa pernah terdapat salah satu orang asing yang sering merekam dan mengawasi aktivitas siswi di sekolah. Selain itu, terdapat fakta menarik dari kepala sekolah yang mengatakan bahwa Zaiful adalah korban tsunami yang diselamatkan oleh Fang tepat setahun yang lalu, yang pada akhirnya atas rekomendasi Fang, Zaiful pun akhirnya bisa bekerja di sekolah Jinghua, sementara putrinya sendiri bisa bersekolah di Jinghua. Saat itu terungkap juga bahwa putri dari Zaiful yang meninggal secara misterius di sekolah tersebut, sehingga meninggalkan luka mendalam bagi Zaiful setiap melihat siswi lainnya yang sebaya dengan putrinya. 学校有老师跟学生就在我的学校做杂工赚外快，孩子就会有异样的神情。现在想想。 Sementara itu, Lihan yang terus mencari Yutong dan memeriksa CCTV mendapati rekaman seseorang di depan kontrakan yang mirip dengan Zaiful. Dirinya pun memutuskan mendatangi kontrakan Zaiful dan mendapati beberapa bercak darah serta jam tangan Yutong yang berada di sebuah selokan. Membuat imajinasi Lihan bermain dan membuatnya menjadi curiga. Jangan-jangan Yutong saat ini tengah diculik oleh Zaiful. Karena curiga, Lihan pun mulai berniat masuk ke dalam kontrakan Zaiful melalui jendela. Bermodalkan sebuah kain diikat di tubuhnya, Lihan mulai berjalan di sisi apartemen, tetapi setelah berhasil masuk, Lihan pun menemukan seutas potongan tali yang membuatnya semakin curiga, di mana saat Lihan mencari pertanda lainnya, tak lama Lihan mendengar suara langkah kaki Zaiful yang karena tak memiliki waktu untuk kabur, Lihan pun kemudian memilih bersembunyi di bawah ranjang. Saat Zaiful sadar ada yang telah masuk ke dalam kontrakannya, beruntung bel pun berbunyi dari pemilik kontrakan yang mengatakan jika dirinya tadi sempat masuk ke dalam kontrakan Zaiful untuk memeriksa bagian yang rusak. Saat itu si ibu juga meminta tolong kepada Zaiful agar diantarkan ke sebuah tempat. Sementara itu, Lihan yang berhasil keluar dari kontrakan Zaiful dihampiri oleh seorang kepala polisi bernama Dai, di mana Lihan dimintai beberapa keterangan terkait kejadian tewasnya Anggi di sekolah saat itu. Lihan juga mengatakan jika Yutong anaknya juga ikut menghilang dan meminta Dai untuk segera mencari Yutong. Saat itu, Lihan dengan kepala polisi Dai juga melihat rekaman CCTV yang sama. Kali ini mereka mendapati rekaman Zaiful yang membuang sebuah plastik besar ke tempat sampah, dan tak lama diangkut oleh mobil pengangkut sampah. Lihan kemudian mencurigai mungkin saja Zaiful membuang jasad Yutong di tempat sampah tersebut. Tak mendapati kantong plastik tersebut, Lihan malah mendapati si pria misterius yang membawa kantong plastik besar, sehingga Lihan pun kemudian berusaha mengejar si pria tersebut, sehingga inilah yang terjadi. Terungkap di mana sosok pria misterius tersebut yang bernama Wu Hang, di mana Wu Hang ternyata anak dari kepala polisi Dai yang memiliki gangguan jiwa. Wu Hang sering merekam kegiatan wanita secara diam-diam, sehingga terdapat potongan rekaman di ponsel milik Wu Hang yang memperlihatkan Yutong sedang diculik. Itu berarti bukan Wu Hang lah penculik dari Yutong.
多么强大！ Saat Lihan menanyakan ada tidak rekaman lainnya, Wu Hang malah tak memberikan jawaban. Lihan juga menanyakan mengapa Wu Hang tak melapor polisi saat melihat Yutong tengah diculik. Namun Wu Hang malah mengatakan jika dirinya berusaha menyelamatkan Lihan dan Yutong, memberikan pertanyaan besar siapa sih yang menculik Yutong yang sebenarnya. Tak lama, polisi Dai juga menemukan rekaman video lain menunjukkan rekaman Lihan yang bertindak kasar kepada Yutong, anak kandungnya sendiri, yang mengungkap di balik kekhawatirannya kepada Yutong di belakang layar, Lihan justru kerap menyiksa putri kandungnya tersebut. Saat itu Lihan berusaha mengelak dengan beralasan jika dirinya hanya sedang memberikan peringatan kepada Yutong. Akan tetapi, polisi Dai malah melihat hal tersebut adalah tindakan kriminal dan kekerasan kepada anak yang cukup serius. Tak lama, salah satu rekan kerja Lihan bernama Yang juga ikut dimintai keterangan oleh polisi. Saat itu, Lihan melihat kunci milik Yang sama persis dengan yang dilihat Lihan di kontrakan Zaiful. Dan tak berselang lama, saat Yang masuk ke dalam ruangan, beberapa polisi di luar berteriak kepada Lihan yang kabur membawa mobil Yang untuk mengejar Zaiful. Sementara kita beralih ke Zaiful. Saat di perjalanan, si ibu pemilik kontrakan dibuat penasaran dengan buku milik Zaiful. Ia pun membuka buku tersebut dan mendapati sebuah kertas catatan dengan bentuk origami burung. Zaiful yang merasa tak nyaman kemudian merebutnya dari tangan si ibu, menandakan bahwa buku tersebut teramat penting bagi dirinya. Di tengah perjalanannya, Zaiful melihat beberapa polisi yang sedang berjaga yang membuat dirinya memutar arah mobil. Dan tak lama, si ibu kontrakan mendapatkan panggilan telepon dari salah satu rekan yang mengatakan agar berhati-hati dengan Zaiful, karena saat ini Zaiful tengah diincar oleh polisi. Alih-alih berusaha menenangkan diri dengan menyetel musik di dalam mobil, si ibu justru dibuat semakin tegang saat siaran berita di radio yang malah memberitakan sosok Zaiful kini tengah diburu oleh polisi. Sementara itu, di sisi lain, polisi Dai yang berada di kontrakan Lihan mendapati indikasi lain yang mengarah kepada sosok suami dari Lihan. Dan tak lama, salah satu anak buah Dai pun memberitahukan bahwa Lihan yang terekam CCTV jalan terlihat menuju sebuah lokasi tertentu. Polisi Dai kemudian segera memerintahkan untuk mencari lebih dalam siapa sosok suami Lihan. Di tempat lain, Lihan yang tiba di sebuah tempat terpencil melihat seekor anjing yang mencurigakan tengah menggali sesuatu, di mana saat Lihan memeriksanya, dirinya pun dibuat terkejut saat melihat sebuah jasad yang terkubur di sana. Sempat mengira bahwa jasad tersebut adalah Yutong, akan tetapi rupanya terungkap setelah digali bahwa jasad tersebut adalah salah satu kawan Anggi yang dikubur di sana. Sementara itu, kita kembali kepada Zaiful yang tiba di suatu tempat di mana dirinya telah menyekap Fang. Lantas, mengapa Zaiful bisa tega menyekap Fang yang pernah menyelamatkan hidupnya? Saat itu, dari sudut pandang Zaiful, kita akan dibawa flashback ke masa lalu, di mana scene yang memperlihatkan gadis cantik putri dari Zaiful. Dia bernama Hui Jun. Saat itu, Zaiful sangat menyayangi Hui Jun. Di sekolah, Hui Jun adalah seorang siswi periang dan bersahabat dengan Yutong, di mana saat itu adalah hari ulang tahun Hui Jun, di mana Hui Jun dan Yutong terlihat merawat seekor burung yang tengah terluka. Namun sayangnya, keceriaan Hui Jun harus berakhir di siang itu, di mana Anggi dan skuadnya yang datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun dengan membawa mahkota bunga mawar yang penuh duri sebagai kado ulang tahun. Entah iblis mana yang merasuki Anggi dan kawan-kawannya. Mereka melakukan perundungan kepada Hui Jun seperti menggunakan mahkota bunga mawar penuh duri tersebut kepada Hui Jun, memaksa Hui Jun memakan rambut dicampur air, dan memukul Hui Jun dengan keras sambil direkam dengan ponsel milik Anggi. Tak cukup sampai di sana, kenakalan para remaja tersebut semakin di luar batas saat meminta Hui Jun berdiri di sebuah atap kaca sekolah.
Saat itu, Yutong yang baru saja tiba jelas sangat dibuat kesal dan berniat membalas mereka dengan sebuah gunting yang ia bawa. Akan tetapi, sang ibu kemudian mencegahnya dan membawa Yutong untuk segera menjauh dari mereka, sehingga inilah yang terjadi. 皆是 回来，我管不了，你听见了没有？管不了。 Naas, Huijun pun harus tewas terjatuh tepat saat Fang sedang mengajar di aula sekolah. Saat itu Fang yang dengan jelas melihat bahwa Anggi CS lah pelakunya. Anggi dan ketiga kawannya pun menjadi panik kemudian kabur yang membuat ponselnya terjatuh di suatu tempat. Saat itu di mana Zaiful yang baru tiba membawa kue ulang tahun pun dibuat sangat terkejut. Ia bertemu dengan Fang yang berusaha menyembunyikan fakta yang sebenarnya terjadi. Hati Zaiful pun menjadi sangat hancur saat melihat putrinya yang periang harus berakhir dengan tragis. Hingga di saat terakhirnya, Huijun meminta Zaiful untuk tidak menangis yang membuat Zaiful semakin merasakan kesedihan yang mendalam. 我在，我在，我去。爸爸带你回去，回去，回去。然后再睡吧。 Karena penasaran dengan pelaku yang melakukan perundungan kepada putrinya, Zaiful kemudian mencari tahu dengan memberikan selebaran di sekolah Jinghua. Ia bahkan bertemu dengan para pelaku, namun mereka berpura-pura tak mengetahuinya. Tak lama, Zaiful pun melihat kepala sekolah dengan mobilnya, di mana Zaiful meminta untuk memeriksa CCTV. Namun si kepala sekolah beralasan bahwa CCTV sedang mengalami kerusakan, di mana saat itu Zaiful merasa jika dirinya tengah dicampakkan oleh keadilan. Di keesokan hari, rupanya Zaiful menemukan ponsel Anggi yang hilang berada di loker sekolah Huijun. Entah siapa yang memberikan dan menaruh ponsel tersebut, namun melihat rekaman video penyiksaan Huijun, seketika kembali membuat emosi Zaiful memuncak. Saat membawa barang bukti rekaman tersebut ke kantor polisi, Zaiful pun malah mendapatkan penolakan dari polisi yang memintanya agar segera pulang. Di mana saat itu, Zaiful melihat kepala sekolah yang tengah berbicara kepada pihak kepolisian, sehingga membuat dirinya curiga bahwa ada yang tidak beres di sana. Bukannya mendapatkan keadilan, Zaiful justru malah dihianati oleh hukum itu sendiri, sehingga terlintas di benaknya demi sebuah keadilan yang seharusnya ia dapat, maka balas dendamlah satu-satunya jalan terbaik. Setelah berpura-pura merelakan kematian Huijun, Zaiful pun diterima kembali di sekolah Jinghua dan sering mendapatkan panggilan untuk memperbaiki beberapa peralatan sekolah. Hingga akhirnya dirinya pun menjadi pekerja di sekolah Jinghua dan membunuh para pelaku atau yang menutupi kasus kematian anaknya tersebut. Kembali ke saat ini, Zaiful yang marah kepada Fang bertanya mengapa Fang begitu tega memberikan kesaksian palsu atas kematian Huijun. Akan tetapi sayangnya Fang tak memberikan jawaban yang memuaskan untuk Zaiful. Hingga tak lama Lihan yang tiba di sana kemudian berusaha menyerang Zaiful. Saat itu Zaiful yang jelas unggul kekuatan fisik kemudian berhasil mengalahkan Lihan dan membawa Fang pergi. Akan tetapi sayangnya Zaiful menyadari jika si ibu kos ternyata sudah berhasil kabur. Dan ternyata si ibu kos masuk ke dalam untuk menolong Lihan. Hingga setelah sadar, Lihan bersama ibu kos pun mengejar Zaiful yang membawa Fang. Sehingga Zaiful yang menyadari hal tersebut kemudian mempercepat laju mobilnya. Sehingga inilah yang terjadi. Saat itu Zaiful sempat berusaha melarikan diri kembali, akan tetapi aksinya tersebut telah dihadang oleh mobil polisi yang tiba di sana. Sementara dari sudut pandang Lihan, kita akan dibawa flashback 5 tahun yang lalu, seperti yang kita tahu di mana Lihan adalah seorang janda yang telah menikah kembali, di mana saat itu Lihan yang baru pulang dari kantornya, dirinya pun terlihat meminjam kunci cadangan kepada ibu pemilik kontrakan. Lihan beralasan jika kunci miliknya tertinggal di kantornya.
di mana saat dirinya masuk ke dalam kontrakan, ia pun dibuat syok saat melihat sesuatu hal di dalam kamar mandi. Tak lama muncul suami kedua Lihan yang berada di belakang Lihan, di mana suami Lihan ini sering melakukan kekerasan di dalam rumah tangga kepada Lihan, yang saat itu membuat Lihan berpikir untuk menghabisi nyawa sang suami. Dan apakah sesuatu yang lihat Lihan tadi di dalam kamar mandi? Bah. 想让人知道啊，拿钥匙开门。 Sementara itu, kita berpindah sejenak ke masa sekarang, di mana para polisi menemukan catatan-catatan aneh milik Zaiful. Namun Zaiful tak memberikan jawaban dan malah meminta polisi untuk memeriksa tanaman jeruk di kontrakan Lihan. Polisi pun segera mencari tahu dan mengerahkan anjing pelacak ke kontrakan Lihan. Hingga dari balik tanaman tersebut, mereka pun menemukan seonggok tengkorak yang berada di bawah sana. Tak sampai di situ, polisi juga menemukan sebuah gambar yang pernah Yutong buat di kelas berkebutuhan khusus, yang jika gambar tersebut dibalik, memiliki makna sama seperti apa yang polisi temukan saat ini. Lalu bagaimana bisa jika suaminya yang ternyata sudah tewas, sementara Lihan sebelumnya mengaku kepada semua orang jika suaminya masih hidup? Hingga Shin pun kembali ke masa lalu, tepat saat Lihan telah membunuh sang suami. Dirinya pun berusaha menghilangkan jejak dengan mengubur sang suami di bawah pohon jeruk, membersihkan darah yang berada di lantai. Setelah itu, Lihan pun bercerita kepada orang-orang jika sang suami bekerja sangat jauh di Guangzhou, Cina, dan merekayasa panggilan-panggilan telepon seolah sang suami sedang berbicara, bahkan mencuci pakaian sang suami secara rutin. Dari sandiwara yang cukup sempurna itu, Lihan berhasil membuat semua orang percaya kepadanya tanpa curiga selama beberapa tahun ini, bahkan termasuk kepala polisi Dai yang menyelidiki kontrakan Lihan. Ia sama sekali tak menemukan tanda-tanda mencurigakan, yang karena setiap detail yang berhubungan dengan suami Lihan, seperti catatan riwayat panggilan telepon, bau pakaian, termasuk foto keluarga yang sudah direkayasa oleh Lihan dengan sangat baik. Sementara itu, kita akan kembali ke masa sekarang, di mana semua orang yang mengutuk keras tindakan Zaiful yang telah menculik atau mungkin telah membunuh Yutong saat ini. Di mana saat itu Zaiful yang merasa jika tugasnya telah selesai, kematian putrinya tak lagi memberikan Zaiful tujuan untuk hidup, sehingga dirinya pun memutuskan untuk melompat dari atas gedung sekolah. Di keesokan hari saat polisi Dai mengunjungi rumah sakit untuk melihat Lihan yang dirawat, sekaligus memberitahukan Lihan sebagai tersangka atas kematian sang suami. Di mana sebelum masuk rumah sakit, salah satu anak buah Dai pun memberikan sebuah rekaman milik Wu Hang yang membuat Dai sedikit melongo akan fakta tersebut. Saat itu, polisi Dai memperlihatkan rekaman tersebut kepada Lihan, di mana tepat saat Lihan masuk ke dalam kontrakannya, Lihan menemukan Yutong kecil dengan bercak darah di daerah kewanitaannya, di mana Yutong kecil yang malang telah diperkosa oleh ayah tirinya sendiri. Hingga setelah Lihan bertengkar dengan suaminya, Yutong kecil membawa sebuah gunting yang memberikan kita sebuah fakta yang sebenarnya. Ya, di mana ternyata Yutong kecil telah membunuh ayah tirinya itu, seperti yang sudah diceritakan sebelumnya. Lihan mulai merekayasa kematian sang suami dengan begitu rapi, yang setelah diperlihatkan video rekaman tersebut, Lihan tetap mengaku jika dirinya lah yang telah membunuh sang suami. Lihan pun meminta kepada polisi Dai untuk tetap menjadikannya sebagai tersangka, karena Lihan mengaku jika dirinya adalah contoh ibu yang buruk bagi Yutong. Sementara itu, di sebuah tempat yang jauh terlihat sebuah mobil yang sedang membawa barang-barang, di mana ternyata Yutong masih hidup dan bersembunyi di sana, di mana akhirnya Yutong terbebas dari lingkungan kotor tersebut, termasuk ibu kandungnya sendiri. Kebenaran yang sesungguhnya pun terungkap, di mana ternyata Yutong bukanlah seorang gadis yang terlihat lemah. Saat Anggi membunuh Hui Jun dan berlari ketakutan sampai membuat ponselnya hilang dan terjatuh, Yutong yang menemukan ponsel tersebut kemudian sengaja menaruhnya di loker sekolah Hui Jun agar Zaiful bisa melihat isi rekaman video tersebut. Di mana rupanya selama ini Yutong dan Zaiful telah bekerja sama dalam menyusun rencana. Yutong selalu berkomunikasi dengan Zaiful melalui pesan lipatan kertas kepada Zaiful yang selalu Zaiful simpan di dalam bukunya. Tepat sebelum sekolah digegerkan atas kematian Anggi, Yutong dan Zaiful rupanya pergi ke kontrakan terlebih dahulu.
Namun sadar jika Wu Hang tengah mengintai dan merekam mereka, Yutong dan Zaiful pun berpura-pura seolah-olah Yutong tengah diculik seperti yang terlihat di rekaman Wu Hang. Hingga di setiap pembunuhan, Anggi dan para skuadnya, rupanya Yutong turut hadir melihat kejadian tersebut. Dan setelah semua balas dendam selesai, Zaiful pun meminta Yutong untuk pergi ikut dengan barang-barang sebelum dimasukkan ke dalam mobil. Dan mengapa Yutong menggambar seseorang dengan sebuah pohon hingga sampai mengungkap kematian ayah tirinya, bahkan sampai menetapkan ibunya menjadi tersangka. Hal tersebut Yutong lakukan bukan karena tak menyayangi sang ibu, akan tetapi Yutong terlalu banyak dikecewakan sang ibu yang tak memiliki banyak waktu bersamanya. Bahkan saat Yutong kecil diperkosa oleh ayah tirinya, hal tersebut dikarenakan sang ibu yang selalu pergi dan tak memiliki waktu untuk menjaga Yutong. Dan tak jarang rupanya memang Lihan kerap menyiksa Yutong dengan kejam. Dan puncaknya adalah saat Lihan melarang Yutong untuk menolong Huijun sahabatnya. 让星星落满你双眼，然后再睡吧。 Terlihat Yutong yang dikenal tak bisa berbicara kini bernyanyi dan berada di sebuah panti rehabilitasi perempuan. Muncul kabar yang mengatakan jika Yutong menyerahkan diri atas kematian ayah tirinya. Di mana setelah itu kepala sekolah mengalami depresi atas tewasnya Anggi, sementara Fang yang juga terus dihantui rasa bersalahnya. Sehingga dari film ini kita diajarkan bahwa mungkin orang yang selalu bersikap baik di hadapan kita tak bisa dipungkiri bisa saja lebih biadab dari siapapun. Di tengah kehidupan Yutong yang malang, kehadiran Huijun membuat Yutong untuk pertama kalinya tersenyum. Keceriaan Huijun membuat Yutong dan Zaiful yang begitu menyayanginya. Namun kepergian Huijun membuat luka yang mendalam bagi Yutong dan Zaiful. Lingkungan mereka seolah tak memberikan ruang untuk mereka bahagia, hingga keceriaan kedua sahabat tersebut terpisahkan oleh makhluk yang bernama manusia. Tamat ending yang cukup mengsedihkan.